Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di masjid ini guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam sampai yang kita rasakan sekarang ini. Sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu kami menyampaikan keadaan keuangan Masjid Al-Muhajirin, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.215.000. Pengeluaran 1. Rutin setiap Jumat Rp580.000. 2. Beli racun rumput Rp75.000. Jadi saldo kas sampai hari ini sebesar Rp16.947.000. Yang bertindak sebagai khotib yaitu Ustadz Junaidi, Imam Ustadz Junaidi, Muazzin Muhammad Nabil. Demikianlah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni diantaranya adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang suci ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kehidupan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya iman dan Islam. Selanjutnya
selaku khatib berwasiat kepada kita semua agar untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita perlu perhatikan bahwa ayat ini diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan ketakwaan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung berpuasa di bulan Ramadan kepada orang-orang yang beriman, dan mengakhiri ayat ini dengan tujuan dari berpuasa, yakni agar menjadi insan yang bertakwa. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga diri untuk senantiasa tidak melanggar perintah Allah dan melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Sementara orang yang bertakwa akan menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan Allah didasari dengan keimanan dari hati tanpa ada keterpaksaan. Jika kita termasuk orang-orang yang beriman, maka tidak akan ada rasa keberatan sedikit pun di dalam jiwa kita untuk melaksanakan perintah berpuasa ini dengan keikhlasan. Akan berbeda dengan seseorang yang tidak ada keimanan dalam dirinya. Pastilah ia akan merasakan berat untuk menjalankan puasa karena harus menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makan, minum serta perbuatan lain yang bisa menggugurkan pahala puasa. Bisa jadi ia akan berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena ingin terlihat atau takut dan malu pada manusia, sehingga sering melakukan kebohongan dengan mengatakan berpuasa kepada orang lain padahal ia tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kata iman dan takwa banyak yang disandingkan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada pertalian yang kuat antara iman dan takwa. Di antaranya yang sering disampaikan oleh para khatib Jumat dalam wasiat takwanya dengan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam tafsir Al-Quran, Kementerian Agama RI disebutkan bahwa agar umat Islam memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika mendapat cobaan, maka ia harus bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran, keagungan dan kasih sayangnya kepada manusia. Bukti ketakwaan ini adalah menaati Allah dengan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dengan tidak sesaat pun melupakannya, mensyukuri nikmatnya dengan tanpa sekalipun dengan sekecil apapun mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan manusia. Dari hal ini kita menyadari bahwa hubungan antara ketakwaan dan keimanan harus bersumber dari dalam hati. Jika tidak didasari dari hati, maka bisa jadi keimanan tidak membawa kepada ketakwaan
dan sebaliknya ketakwaan tidak akan maksimal dan tidak akan menguatkan keimanan. Maka keimanan dan ketakwaan inilah yang diolah kualitasnya melalui ibadah puasa, agar keduanya bisa tertancap dengan baik pada diri seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, di antaranya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Orang yang beriman dan bertakwa dalam puasanya harus peka dan mampu merasakan penderitaan orang lain dengan berbagi di bulan Ramadan, bukan malah mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka pada malam harinya. Jika ini terjadi, maka puasa yang dilakukan hanya dimaknai sebagai sebuah ritual ibadah dan tidak memberi dampak kebatinan dan sosial. Predikat takwa yang memang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan merupakan pencapaian akhir dari profesi manusia, seharusnya bukan hanya membekas secara individu dan hanya bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Derajat ketakwaan yang didapat harus memiliki dimensi yang lebih luas, yakni untuk kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.